Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi jama'ana fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma inna nastahdi kali arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'du, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pengajian Rumah Tahfiz Jawana yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa pembahasan kita pada hari ini adalah masalah tentang fikih ibadah, fikih yang berkait dengan ibadah kita. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah memulai, setiap ulama fikih kalau berbicara masalah fikih ibadah, maka sudah menjadi adat kebiasaan, maka pembahasan pertamanya adalah mengenai bersuci. Jadi kalau menyambut ibadah, maka ulama pasti membahas yang pertama masalah bersuci. Di awal pola mengajilah tua-tua, adik tua-tua gua mengejit ba talabul ilmi fisyagari kan naksi fil hajari. Menuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Artinya lamo laki no, ndak hilang-hilang no, sehingga nan sampai kini nan dapat di awakku bacaan salat, ayat-ayat Quran nan apa ada kini umumnya nan dapat dulu ketika ketik beraja. Nan kadang-kadang ko ada yang tambahan no, hai cuma nan banyak laki tu nan ketika beraja ketik-ketik dulu tu nan laki. Tapi ka talabul ilmi fil kibari, menuntut ilmu di kala hari sudah tua, lah tua-tua mereka ini kal kitabati fil ma, seperti menulis di atas air. Tio ditulis, tio hilang. Itulah kalau lah tua-tua orang ngaji. Jadi tio ditulis, tio hilang. Jangan saming sabulan lain. Sudah mengaji selalu dari Martek, dari Jawana, ngaji, saya ngaji Ustaz dari sini, kaji lama, balama, balas-suah, katakan ada dulu, jangan ke mama, katakan asidah, tapi mudah-mudahan dia cukup menengah, mudah-mudahan 10 disampaikan, dan cie, limo laki andamin, kalau cie itu sekitar amin. Baik. Dahulu kita sudah bahas kalau menyangkut ibadah,
maka pembahasan pertamanya mesti taharah, bersuci. Bisa nawak ni bu, usah sarapnya, bisa nawak ni lah. Mula bersuci ko kita ulang sabinte ada dua. Pertama menurut bahasa, dan kedua menurut istilah fikih. Kalau secara bahasa, taharah itu artinya mensucikan kotoran dan najis. Itu artinya secara bahasa, membersihkan kotoran dan najis. Membersihkan kotoran dan najis. Bisa jadi nampak, bisa jadi tidak nampak. Bisa jadi kotoran itu nampak atau tidak nampak. Itu secara bahasa. Secara fikih, ilmu fikih, apa itu taharah? Yaitu mengerjakan sesuatu untuk sahnya ibadah kita. Itu secara istilah fikih. Jadi kalau secara bahasa, membersihkan kotoran dan najis, itu secara bahasa. Secara istilah fikih, taharatu fi'lun tatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Artinya mengerjakan sesuatu untuk sahnya salat atau ibadah yang kita kerjakan. Itu namanya taharah. Nah, majapahit taharah ada 4 alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci ada 4. Orang kamu? Sampai alat untuk bersuci ada 4. Pertama apa? Air. Yang kedua debu. Yang ketiga batu dan tisu. 4 menyamak, alat menyamak. Menyamak itu maksudnya kalau ada binatang buaya dibuat orang jadi tas, maka supaya bisa ndak babaun no, maka kulitnya tu disamak dulu, diolah. Itu menyamak tu. Itu alatnya, ada alat untuk menyamak namanya. Itu kalau menyamak bersuci ada apa? Ada air, ada debu, ada batu dan tisu, ada namanya alat untuk menyamak. Itu alatnya. Nah, apa yang dibahas dalam masalah taharah? Dalam taharah ada 4 yang dibahas. 1 wudu. Yang kedua mandi. Yang ketiga tayamum. Yang keempat menghilangkan najis. Ini akan dibahas nanti dalam masalah taharah. Nah, sebelum masuk kepada wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis, maka kemarin kita sudah membahas tentang salah satu alat yang dipakai untuk bersuci, namanya air. Air ini kemarin terbagi mana? Baru? Secara garis ada 3. Kalau dirinci jadi apa? Air itu terbagi 4 lah, agak samuras dari Cina. Yang pertama
air suci lagi mensucikan. Yang kedua, air suci tapi makruh, makruh dipakai. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Yang keempat, air bernajis, air berpadi. Jadi kalau menyabui Ka'bah suci pakai air, alat pertamanya air, maka air itu terbagi empat. Pertama, ada air yang suci lagi bisa dipakai untuk minum, masak nasi, untuk bauluak, untuk mandi bisa. Kalau airnya suci lagi mensucikan. Bara iya nu tanggung. Bara macam tu tujuan. Tiga dari langit, ampe dari bumi. Mana tiga dari langit? Hujan, salju, embun. Ampe dari bumi, ayah laut, ayah sungai atau danau, ayah semua, ayah mata. Nah, tuh 7. Ini namanya air suci lagi. Yang kedua, ada air yang suci tapi makruh dipakai. No suci tapi makruh dipakai. Mukaruh atau mukaruh atau makruh itu arti no? Arti makruh. Oh mukaruh itu apa? Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Ditinggal bapak lo di kerajaan nggak baik, itu makruh lo. Atau airnya makruh, air namanya musyammas. Artinya air yang kena terik matahari, air kena sinar matahari, dengan syarat satu, terletak air itu dalam bejana logam kecuali emas dan perak, jadi logam. Kemudian tidak dia terletak di negeri yang sangat panas seperti Makkah. Nagari awak pun lain panih seperti Makkah. Ndak, nagari awak pun nak masuk. Yang ketiga, airnya tidak panas dan tidak panas sekali. Cukup kalau panas sangat tidak boleh. Itu masuk musammas. Maka kalau di nagari awak ko airnya tak apa-apa, walaupun karena sinar matahari masih boleh dipakai. Karena negeri kita suhunya namanya, iklimnya namanya tropis. Iklim tropis itu cuacanya tidak terlalu panas, tidak seumpama di Arab Saudi. Saudi Arabia itu sangat panasnya. Sehingga kalau ayam itu nangkane matahari itu dipakai untuk buluak, itu bisa mendapat penyakit balang. Maka itu makruh dipakai. Maka itu namanya air suci tapi makruh dipakai. Air yang kena sinar matahari di negeri yang sangat terik, yang sangat panas seperti Saudi Arabia. Bagi negara awak, airnya musammas ini termasuk tidak ada lah. Artinya negara awak ko iklimnya tropis, ko angin no ndak biasa-biasa saja. Dan kalau airnya pun terkena air karena panas, karena matahari, indah. Kalau kane pun karena matahari dipakai buluak, dia tidak apa-apa. Jadi tidak ada yang musammas ini negeri kita susah, masih tidak ada.
Ini yang kedua. Yang ketiga, ada air yang suci tidak mensucikan. Dia suci tidak mensucikan. Mana tuh? Pertama, air mustakmal. Nyo suci tapi tidak mensucikan. Namanya air mustakmal. Air nan sesudah kane pakai bau luak jatuh, makanya bulu MB ketik saya serangkok. Abu luak siko, abu luak langsung lo kemungko kalau MB itu masukan. Yang tua ia dalam dia, itu namanya air mustakmal. Nggak boleh kalau ibu bulu pakai MB itu, maka ambil air ini di tangan, apa kali bulu. Yang kayak tuh dia itu namanya jadi kalau mau luak pakai MB air no sakete no ndak sampai 200 itu jawaban liter, ndak sampai ya nasiko. Kalau ndak sampai airnya 217 liter, maka nggak boleh air wudhu kita tuh jatuh ke dalam lagi. Kalau lagi ada itu jawabannya Abu Luah itu boleh bulu sinatan suam. Jatuhan ke dalam banyak ada. Tapi kalau MB nyombe hitam setinggi ko, Abu Luah wak ditakui ayah kabi, asiko ni bulu. Tidak sah. Jadi dia suci tidak Kenapa? Airnya lah bekas nan pemakaian awak jatuh ke dalam dia. Itu namanya mustakmal. Kecuali airnya lebih 217 liter atau mulia tuh jatuh karena banyak ada di batu. Contoh bau luak di tabe, bau luak di tabe itu berapa liter bu? Apa yang begitu? Alor, lebih ada 200, lebih ada 300. Itu mulia tuh. Bapak datang sudahlah tabe walaupun pakai jamban, ya bu? Pakai jamban, tapi itu pakai jamban itu atuh. Jamban itu sampai moya gadang balik senjo balok dua amorobo sinan. Atu babing menjo joseng oswo kida belakang no. Itu dulu di kampung aku di Batu Sangkar, di Lintau itu di rumah-rumah tuh punya tabe. Tabe itu biasanya pakai jamban. Sebab di kampung aku tuh kalau orang makan pakai tabe, biasanya ikan dan padang banyak di Pedaro namanya ikan kalui. So ikan kalui itu pertama moncong no kadang, dan kedua no gak sigap seketik. Badan turun langsung disambui sekali. Bahkan lamun turun dijapuin itu ketik. Itu gak sigap benar. Maka ikan makon tabe nan mamece tabe itu lebano 10 kali 10 pakai jamban. Sudah tua yang musadi mati ayah keran dah ado awak ke sembayang tabe ko laya no cuma ikan mungkin dah barani sehingga buang ayah gadang tu ndak tabihan di no masih mapuang-puang juga yang bisa mendete. Awak kabau luak, baka kue, ayah pemuluh di masjid ado, ayah kabelku banyak, cuma ado nan goreng pisang mapuang-puang dete. Tu balai, deh ayahnya lagi ada pula, tu kuliah tu di alau men, alau zen, tu luak nggak apa-apa, sah. Kenapa? Lebih dari 217 liter. Itu namanya tidak mustakmal lagi. Airnya sudah banyak. Walaupun banyak, boleh jatuh air uduk kasih nama dia. Kenapa? Airnya lebih dari 20. Tidak mustakmal lagi. Kalau yang mustakmal, airnya sedikit. Sembe. Kalau air sembe, itu tak boleh air uduknya jatuh lagi ke dalam air MB itu. Maka kalau uduk pakai MB, jaraan ambil siko ulo
begitu supaya jangan masuk lu aja nih ke dalam dia. Kalau enggak jadi mustakmal dia. Kalau inyo pakai B, tapi kalau pakai tabi pada cakok, kamu dia mau diikut. Tak apa-apa. Kenapa? Karena airnya lebih dua pula, maka boleh dipakai dulu. Ini yang pertama, air suci tapi tidak. Pertama namanya air mustakmal. Mustakmal. Yang kedua, air yang suci tidak mensucikan. Yang kedua namanya air yang masuk ke dalamnya benda suci yang mudah larut. Masuk ke dalamnya benda suci yang mudah larut. Contohnya gula. Gula itu suci tak? Kopi suci tak? Masuk ke dalam air. Dalam air, dalam galih misalkan dikacau cahaya bulono berbau tu air, kopi itu dikacau bercampur no, jadi air kopi lain kopi manis atau kopi pahit. Kopi itu suci, gula itu suci, airnya suci, tapi di air suci kok masuk benda suci yang mudah larut di dalamnya, maka dia menjadi air yang suci tidak mensucikan. Maka tidak boleh bawa gaya kopi, tidak boleh bawa gaya teh, pasal muka juga. Apa ni cebok pakai teh, itu boleh. Oh ayo itu. Maka ini namanya air suci tidak maka yang kedua ni seperti air teh, kopi, cappuccino, teh tarik, bulat itu air yang suci tidak ini yang ketiga. Yang keempat namanya air yang bernajis. Ada najis yang masuk ke dalamnya dengan catatan airnya sedikit. Kalau airnya banyak seperti tabi cekok, itu najis tak? Najis tak? Najis. Di air rosa tabi, maka dia tidak merubah warna dan merubah rasa dan bau daripada tabi itu, maka boleh saja kita berwudu. Kenapa? Airnya banyak, walaupun ada najis di dalamnya. Maka, tapi kalau airnya sedikit, airnya seketik, saimbe, maaf nih, saimbe, terletak di semua. Rupono pas malam, ciri cacat. Ciri cacat, masuk cacat tu ciri itu dalam air. Ada dua pendapat ulama. Ciri cacat tu, cacat tu makhluk yang tidak punya darah yang mengalir. Ada dua pendapat ulama. Imam Syafi'i mengatakan ciri cacat itu tetap najis. Jadi kalau dia masuk kepada air yang kurang dari 207 balik, maka airnya termasuk air yang bernajis. Sebab kata Imam Syafi'i. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan ciri cacat itu walaupun inyo najis, tapi dia termasuk najis yang dimaafkan, najis yang ringan yang bisa dimaafkan. Maka sebagian ulama mengatakan kalau ayahnya mengecek kurang 207 balik, masuk ciri cacat seketik, lagi cacat itu kan seketik dulu. Nah itu kalau tidak merubah bau dan rasa dan warna daripada air, maka sebagian ulama mengatakan dia tetap air suci lagi mensucikan. Tapi yang lebih bagus pakai pendapat Imam Syafi'i yang lebih berhati-hati. Kalau airnya kurang 207 liter masuk ciri cacat ke dalam, maka lebih bagus tidak berwudu dengan air itu. Menjaga-jaga, berhati-hati.
hati. Supaya apa? Supaya bersuci kita dianggap sah, dianggap boleh, sehingga ibadah yang akan kita kerjakan akan bernilai benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyebut bersuci, air yang empat yang harus diperhatikan. Ada air suci lagi mensucikan, ada air suci tidak makruh tapi makruh, dan ada air suci tidak mensucikan, dan ada air yang bernajis. Maka hati-hati ketika kita akan beribadah, khususnya sholat. Dia sholat kau selalu tiup sembahyang buat bersuci. Kalau ibu puasa wudhu ada. Kalau puasa wudhu ada. Kalau puasa wudhu ada. Nah, nama wudhu apa itu? Sembahyang. Kalau puasa wudhu ada. Nah, anak ibadah nama wudhu bukan sembahyang pak. Maka untuk sholat ini pastikan airnya. Kalau kamu wudhu pastikan pilih yang nomor 1. Suci lagi maka supaya apa? Supaya toharoh kita, bersuci kita dianggap sah, maka pilih airnya yang pertama suci lagi mensucikan. Kalau yang kedua ini tetap sah tapi dia makruh. Yang ketiga ini dia suci tidak mensucikan, tidak sah wudhu. Nangkap peko samo bernajis, tidak sah wudhu. Dengan catatan ini kalau airnya sedih. Kalau banyak najis pun bisa juga sah ibadah kita kalau dia banyak. Nah, maka ini yang kemarin air 4 pembagian air yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Kemudian menyambut bersuci. Bersuci itu ada 2. Ada bersuci dari hadas. Ada bersuci dari najis. Hadas nih, apa itu hadas? Hadas dulu. Apa hadas? Hadas itu apa? Basuh awakno kotoran. Hadas itu sesuatu yang menyebabkan kita tak boleh beribadah. Itu namanya hadas. Sesuatu yang menyebabkan kita tak boleh beribadah, itu namanya hadas. Hadas ini terbagi 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil apa? Antum itu hadas kecil. Pertama BAK, buang air kecil. Buang air termasuk hadas. Ibu sudah wudhu, keluar pipis balik segini. Itu namanya berhadas. Aduh, tak pernah macam itu. Aduh, sudah wudhu, ngadilun keluar di terasuh. Itu hadas kecil. Mami, menyambut hadas kecil misal pipis nih, banyak orang yang tak penting. Ambo nak tahu lah ibu-ibu apa-apa nak tahu ambo. Semua dah pernah lah mencari ibu-ibu kita. Apa-apa nak tahu. Apa-apa di sebagian kampung nampak ada maaf nih. Kadang sasa pipis mami cek di mata sasa sinan sebalapi. Dapat sih pun nak doang, nasi pun doang. Tapi lain mungkin hanya sih pun apa di sebuah. Ada orang-orang apa-apa sebagian tempat di mata sasa. Kadang ditunggang listrik, kadang disuri kadai orang, kadang disuri rumah orang. Adonan di Banoto, di Banoto sudah nak tua putar, tu siram dulu sudah. Anak sudahlah maaf, buang air ketik di mata sasak sinar merapikan. Anak padang babayun oleh sudah buang air ketik indah pulau basuci. Indah lo basuah sudah buaya dake ke Sarawak tilia mele barang kamu suruh bisa Sarawak dulu sadang kalau di basuah di bawah udah bisa Sarawak boleh lah basuah kamu nalu untuk cek babui mami tapi apa sih guna tuh jadi sih mami pertama ndak
bersuci setelah istinja. Dan istinja saya bersuci. Istinja. Maka maaf, bewang air kecil nih pernah kata sahabat Nabi, hadisnya Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Kata Anas Malik, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Lewatlah Nabi Muhammad SAW di dua kuburan. Nan urang kuburan ko wa huma yu'azzaban. Urang dalam kubur ko kan kudu disiksa oleh Allah. Wa la yu'azzaban fi kabirin. Tapi urang dalam kubur ko diazab bukan karena dosa besar. Bukan gara-gara berzina, bukan gara-gara mencilok, bukan gara-gara makan atau haram, tidak. Tapi dia disiksa dalam kubur hanya dengan perkara kecil. Yang salah satunya tidak lain adalah la yastanzifu minal baul. Mereka tidak suci dalam setelah buang air kecilnya. Jadi maaf dan paling banyak disiksa dalam kubur itu salah satunya tidak bersih dalam hal bersuci setelah buang air kecil atau besar. Tidak bersuci. Makanya selama jalan sudah pipis baik laki-laki atau manusia tetap wajib istinja. Tidak ada air, pakai batu air. Maka Nabi Muhammad salamu di Madinah di zaman Nabi itu payah air. Maka Nabi banyak istinjanya pakai batu. Kenapa? Air jarang di zaman Nabi di Madinah. Maka kalau buang air ketek, tidak ada air batu, tidak ada batu daun. Dengan syarat daun kau tidak boleh daun untuk kali makan. Ucubi tidak boleh, bayam tidak boleh, sayur kangkung tidak boleh, daun jelantang mempulai. Kalau daun jelantang hebat menaruh pada tinggi sedang sudah. Tapi suci pada lu. Nih, jadi yang pertama yang termasuk hadas kecil itu namanya BAK, buang air kecil. Apa ini bu? BAK. BAK. Nih hadas kecil nih. Hadas kecil. Satu BAK. Yang kedua hadas kecil juga BAB. Buang air besar. Nah, kalau buang air besar pun aku yakin membasuh orang sono. Jarang naik basuh. Kalau bayang itu banyak nanggap penting. Aku banyak kan ajak dalam kuburan orang-orang yang anggap penting buang air ke. Kalau bayang ada basuh sono. Nah, dia dah basuh tak sudah bodoh. Basuh. Nih, tapi harus kita mantang-mantang bisa buang air gadang. Aduh orang awak ko, mantang-mantang bisa buang air gadang. Sudah buang air gadang di WC ku saji. Sudah ilapi hano sasanu, sudah nucepo, tu langsung mentaba. Ku nasobo boleh siram. Tu banyak tu saji jumpa ko. Kadang ditanya orang, dah siram tu, siram lah sudah buang air gadang. Setiap orang kemasukan tu, aku garing kan lagi tu. Aduh kerja garing ni. Aduh orang macam tu. Garing tu dah dialog-alog. Aduh orang garing digaji. Kalau dah kau nyiram itu itu no. Itu orang dah syukur nikmat. Mangecek disumpik Tuhan, aku bayang gadang itu sudah syukur. Mangecek kalau sudah bayang gadang, ceboklah dan sudah belum keluar siram barasia. Sudah siram barasia keluarlah. Kok tiba orang sudah awal ingin buang air gadang nyaman nyo pas masuk nyo bisa lo melapikan hajat nyo. Tidak sudah buang air gadang cebok keluar ikut dari siram kurang nak masuk sudah tu. Suri sasama begitu. Dari itu betul.
ulun kena siram dulu gadamu gua nih. Mami, dak syukur nikmat. Hati-hati bu. Maka awak sudah buaya ketek itu tetap siap buaya gadang siram barasia sudah tuh kadwala supaya orang sudah awak pun nyaman untuk buaya gadang. Ti adas kecil nih. Yang ketiga yang termasuk adas kecil yang akan disucikan dengan air setelah BAK, BAB, yang ketiga BA, buang angin. Bahasa Sungai Puano itu bukan tuh dia. Nih, buang angin itu termasuk hadas kecil. Ibu sudah mau dua, takkan tuh, batal dulu, batal walaupun sakit teh, walaupun, maka kantiku kan dua. Pertama ada namanya fusaun, dan kedua ada namanya doratun. Fusaun ko angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Kalau doratun angin kuat oh. Kalau angin sepoi-sepoi ko malosok meno. Bau no kari. Bau no tuan namanya fusaun. Nan kadua ada angin kantiku namanya doratun. Mandarin no, itu namanya doratun. Ada ibu tanya kamu, Ustaz, Abu kan sudah mundur Ustaz. Yo, tu baak, sudah tu abu kantui Ustaz. Tu lah mundur ada. Yo, tu tanya bu, kira-kira kalau mau pulang mundur Ustaz, abu basuh lo balik tampil kantui kedua tu. Abu sudah kantui santabo. Apa kamu barasia tu sampai kanti itu bani baru mau buluan. Adik itu tanya-tanya bertanya ke ibu tu balik. Jadilah saudara kau jawab bertanya lo ke ibu kanti ibu nama. Kasih nama nan angin no kuai kok atau angin no lunak. Kalau angin no sepoi-sepoi ini no. Itu kan tak apa. Dak kuai angin no. Itu tuh kalau kantin yang mode itu sudah batal langsungnya untuk apa-apa. Tapi nak babayo kok kantin dan doratun kok kari yang ini mode remoto ANS bukan maha kuat itu itu bisa membawa sejek keluar. Nah, kalau tak itu bunyi no ibu maaf supaya salatnya wuduknya benar-benar bersih di angin no cakap kuat maka bagusnya dibarasiakan sampai buang angin itu sebab di anginnya agak kuat ibu sama ngecek aku sering sampai kok kadang maaf bu dari awal pagi ada kebiasaan kalau puasa bu kalau puasa biasanya buang air awak teratur. Subuh je beko maghrib je. Sudah maghrib atau kaisa. Tapi ada waktu sudah buang air gadang pagi subuh. Sudah sembilan subuh. Laki dua beko itu dah doa buang air gadang. Dah doa buang air gadang. Tapi ketika berulang dua, aku sering sampaikan. Walaupun dari pagi sampai dua dah buang air gadang, tapi ketika kamu dua, aku sering anjurkan barasiakan kaduono, kubul je, dubur je, tapi buang air ketek barasiakan, tapi pulang buang air gadang barasiakan keduanya. Kenapa? Karena dari pagi sampai siang tu kita kadang-kadang mungkin nak buang air gadang tu, tapi kantui mungkin lain. Akan tiku begitu tadi, adunan kantiku angin nyeluna, adunan angin no, nan kare itu no bayu, kadang ni membawa sejek keluar. Makanya apalagi maaf, apalagi lah gatuo-tuo. Ado namono kalau gatuo namono kantui parahia. Ano ibu? Kamu jujur fikih masalah aku cara-cara itu no. Kok kaberang ibu berang lah. Kau mikir terang-terang tu. Mami, ada namono kantui ko kantui parahia.
Jadi pas kantin untuk bawa air keluar, itu batal wudhunya. Dan maaf, kok kanai kain di air itu, maka kainnya bernajis, nggak boleh bawa sholat. Termasuk apa-apa yang dapat penyakit ambayan. Ibu-ibu dapat penyakit ambayan, keluar, maaf nih, dubur itu keluar, itu juga air. Itu kalau kena kain tidak sah sholat. Makanya maaf, bagi yang ambayan yang dapat keluar duburnya tuh, maka maaf itu harus dipastikan kalau luak barasiahkan bisa dimasukkan balik. Dari masuhan, basuh baru menutup setelah itu. Tapi kondisi kok adonan kadang lakumat benar. Di luar memang tahu. Payah kadang mau ngecek adu apa tu di rumah lawa saking seorang di lekang juga. Denyo ambayan. Akhirnya lah kalau lawa sah, no di rumah lo lawa saking seorang di lekang lo. Maka tidak sah solatnya. Maka untuk apa nama deko? Karena dia penyakitnya daknya nambik ko datang dari Allah. Maka wak dapat dispensasi. Maka untuk apa nak ambayan yang udah kumat sekali, napayah keluar labasah mentarwi, maka dianjurkan salatnya pakai pempes. Bagai? Nah, sabalum bauluak, sabalum solo lagi pempes, bauluak lo, suci lo, sudah suci, cebo mukolaka, labasiah, bauluak sudah bauluak, pakai pempes. Abeko supaya apa? Andai kata manitia mau dipempes, dimaafkan. Kenapa? Ini sudah tidak normal. Orang nulah ada penyakit, maka tidak apa-apa. Solatnya, bauluannya bara bisa no. Tapi kalau warna normal kok, maka mesti kita jaga jangan sampai kain kita terkena najis. Mungkin dari kantui awam dan terlukuai angin no, maka naik ke kain itu bisa membatalkan kepada menyebabkan kain kita bernajis dan tak sah dibawa untuk sholat. Maka ini namanya BA. Yang keempat termasuk hadas kecil namanya mazi. Mazi ini air yang keluar dari kelamin laki-laki atau perempuan disebabkan naiknya nafsu birahi. Ini namanya air mazi. Air mazi ini dia seperti air putih talur, agak berakit, no? Itu namanya air mazi. Mazi itu kalau dia keluar dia najis. Maka kalau dia keluar karena nafsu naik, maka wudunya batal. Maka kalau kena kain, maka basuh celananya kalau kena mazi. Karena ini dia airnya najis nih. Maka dia termasuk hadas kecil. Maka kalau kena sarawa dalam, basuh kuliah. Basuh saya tidak pakai sabun nggak apa-apa. Basuh aja iya sampai berasiah, pakai lagi nggak apa-apa. Tapi kalau ditukar rancang senek, tapi dia mesti dibersihkan. Kalau dia kena celana dalam, kena mazi ini, maka tidak boleh dipakai sholat karena dia ini hadas kecil nih. Yang kelima, yang termasuk hadas kecil, yang kelima yaitu wadi. Wadi ini hampir sama dengan mazi, tapi wadi ini keluarnya katiko mangke baban barik. Biasanya apa-apa nanado karaju barik, mangke batu, mangke ala barik. Itu biasanya ada sebagian laki-laki pas di barik mana baban tu keluar air wadi di alat kelaminnya sama dengan mazi, tapi dia tetap najis juga. Itu namanya wadi. Maka itu airnya kalau keluar wudunya batal. Kalau mangke baban barik itu namanya wadi. Ada mazi, ada wadi. Itu termasuk hadas kecil. Maka dia kalau kanai ke Sarawak, itu celana kita bernajis dan tidak bisa dipakai untuk sholat. Maka basuh dulu.
boleh pakai sabun, boleh tidak pakai sabun. Yang pokok dibersihkan, disucikan pakaian kita apabila terkena yang namanya mazi atau wadi ini. Ini diantara yang hadas kecil. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar apa? Satu, datang bulan, baik bulan sapi atau bulan purnama. Yo, datang bu. Nah, kalau ada apa-apa, tidak ada bu. Tidak ada apa-apa, dan datang bulan. Apa-apa datang setan. Datang bulan dan datang setan. Setan datang. Datang bulan. Yang kedua hadas besar, nifas. Nifas apa? Darah melahirkan, keluar darah karena nah ini nifasnya hadas besar. Yang ketiga hadas besar, bergaul setelah bergaul suami istri. Bergaul suami istri atau jima. Nah, jima ini hadas besar. Yang keempat nih, maaf, keluar mani sengaja tak sengaja. Laki-laki ada namanya mimpi basah. Maka dalam mimpi itu keluar maninya, maka pas dia bangun dari tidur, maka dia berhadas besar. Maka keluar mani walaupun sengaja atau tak sengaja, maka dia berhadas besar. Harus ditutup dengan apa nih? Mandi Nah, kalau hadas kecil ini cukup dengan berwudu atau disucikan. Kalau hadas besar nih dia harus pakai mandi. Nih, nah, keluar mani. Yang kelima termasuk hadas besar, yaitu bertemu dua kelamin. Keluar maninya, bertemu dua kelamin, maka dia berhadas besar. Maka itu wajib mandi. Maka itu diantara hadas kecil dan hadas besar yang akan dibersihkan sebelum kita beribadah. Maka oleh karena itu buat kita, sebelum kita masuk kepada sholat, maka mesti kita pahami dulu tentang bersuci dan segala hal yang terkait dengan bersuci. Supaya apa? Supaya ibadah yang akan kita kerjakan akan bernilai baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, barangkali itu dulu kajian kita pada sore ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Enggak apa-apa. Ayah sawah, kanai matuari, lalu wan subayang di pondok di sawah. Bau luak pakai air sawah, nggak apa-apa. Dia tak masuk air musamas karena dia air sawah sama dia tabik dan karena isinya matahari. Jadi dia boleh dipakai untuk berwudu air sawah. Kalau nyobatnya sudah tuh bisa dipakai berwudu ya nggak apa-apa, walaupun terkena sinar mata karena itu tak masuk air musamas, itu boleh dipakai. Suci lagi Ada lagi? Salah satu rahasia Nabi berpuasa hari Senin yaitu yauma wulidtu fi, itu hari ketika aku dilahirkan. Tapi itu salah satunya. Nah, kenapa ada puasa Senin dan Kamis? Karena amal ibadah kita, kata Nabi, tu'aratu amalun nas fi kulli jumu'atin marratain. Amal manusia disetor ke Allah dalam seminggu 2 kali, yaumal isnain wa yaumal khamis. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Maka awak ko disuruh puasa Senin Kamis supaya katiko amal wak dicetor, catatan terakhirnya ambo 3 kan si fulana binti fulan sadang puasa. Maka puasa Senin Kamis itu kenapa?
karena kata Nabi, amal kita disetor ke Allah dalam seminggu 2 kali, yaumal isnain wa yaumal khamis. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Maka disuruh puasa Senin Kamis. Kenapa? Kita berharap semoga katiko amal waktu setor awak sadang puasa. Maka Allah sayang sanang mana mencariak dicariak catatan sadang puasa. Hari Kamis sedang puasa, Senayan sedang puasa. Allah pun cinta sama orang yang rajin maka puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang sangat Nabi Muhammad tak pernah meninggalkan Senin dan Kamis. Aku bagi ibu yang biasa puasa Senin Kamis lanjutkan. Nah, kalau lori ibu nak puasa Nabi Daud lanjutkan, lebih bagus lagi. Tapi tidak ada sholat Daud, tidak ada. Dulu orang tu, ente puasa puasa Senin Kamis, ente puasa Nabi Daud, akau ada sholat Daud. Sholat Daud itu apa? Sehari sembahyang, sehari tidak. Sehari sembahyang tidak doa tu. Ini kelamaan di awal yang ada puasa Daud dan puasa Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan. Ya, demikian. Ada lagi? Kalau tidak ada pertama, aku anggap apa ibu telah mengerti. Mudah-mudahan besok kita bisa masuk lagi kepada berwudu. Mudah-mudahan kalau ayat kaki itu di karena tanah itu najis, nggak apa-apa. Maaf nih, kaki awak di badan dari barat lupa mau guna kaki, guna bros untuk membersihkan, lalu kita basuh saja. Ternyata aduh tinggal tanah, nggak apa-apa, tanah itu tidak najis, tidak masalah. Kita dianggap sudah suci. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita, semoga yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan akhirat. Jazakumullah khairan dan juga